Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Insyaallah pagi ini, subuh ini kita lanjutkan belajar kita mempelajari salah satu karya dari ulama kita Imam Nawawi rahimahullah, itu buku Riyadhus Shalihin. Sebelumnya kita sudah sampai di bab 75, itu memaafkan dan tidak menghiraukan orang-orang yang bodoh. Namanya terkadang orang-orang yang tidak tahu itu berlaku tidak berdasar ilmu, artinya kasar dan segala. Makanya orang yang tahu diharapkan untuk memaafkan, karena dialah yang lebih diharapkan untuk terjadinya ukhuwah di antara keduanya. Kalau kita berharap yang tahu tidak tahu menjadi tahu, atau yang tidak tahu berlaku lebih baik, tentu lebih berat ya. Makanya yang tahu di sini silakan, dan tidak menghiraukan orang-orang yang jahil atau tidak tahu. Saya agak ragu sebelum bilang bodoh itu. Dalam bahasa saya bodoh itu kesannya negatif ya, mungkin tidak tahu. Dalam bahasa Arab jahil atau ya jahil, tidak tahu atau bodoh. Bab 76, kita lanjut sedikit, mirip sebenarnya babnya. Sini sebutkan menahan diri atau bersabar dari apa yang menyakitkan. Ayatnya juga mirip ya. Jadi ini bab 76-nya Imam Nawawi rahimahullah khusus membuat bab khusus ya. Bab lain menahan diri artinya bersabar dari apa yang menyakitkan. Ayatnya sudah kita bahas berulang-ulang, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang kadhiminal ghaidh, menahan kemarahan. Jadi menahan marah. Karena marah itu kadang ya manusiawi ya, seorang bisa marah, tapi yang membedakan adalah dia bisa nahan atau tidak kemarahannya tersebut. Dan kadang kita juga bilang ya di masa kita habis dianya, misalnya, artinya bahwa seakan-akan wajar loh saya itu marah karena dia begini. Maka ayat ini menekankan kadhiminal ghaidh, lebih kepada siapa yang bisa menahan kemarahan tersebut. Jadi menahan kemarahan. Wa afina 'anil nas, bahkan lebih jauh memaafkan manusia. Sering kita bahas bedanya menahan marah dan memaafkan adalah kadhiminal ghaidh itu dia tetap menjalankan hukuman. Jadi orang itu tetap dihukum meskipun dia tidak memarahi. Jadi guru misalnya ketika menghukum muridnya, itu beda antara guru yang sambil marah dan guru yang tetap menjalankan hukuman. Enggak ngerjain PR misalnya atau enggak ngerjain tugas ya dihukum. Kalau dia tidak memenuhi syarat ya dia dihukum tidak luluskah atau nilainya jelek. Artinya dia tidak sampai marah dan keluar emosi yang membuat dia tidak bisa menjaga 3 hal. Ini sering kita bahas dalam bab sabar. 3 hal yang dijaga adalah hati, lisan, dan fisik. Hati kita, lisan kita, dan fisik. Jadi kadhiminal ghaidh artinya menahan 3 hal tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat yang kedua juga dibahas sebenarnya di hadis di bab sebelumnya, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dan orang-orang yang sabar dan memberi ampun ya, inna dzalika min azmil umur. Jadi ini bagus, sabar dan memberi ampun, tetapi Allah juga ingatkan inna dzalika min azmil umur, termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan keteguhan hati. Artinya susah memang untuk bisa menahan amarah. Jadi untuk bisa menahan amarah itu memang susah. Di sini Imam Nawawi menambahkan khusus satu bab di bab ini, dan menarik babnya di hadisnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa seseorang ya,
Qala, dia berkata, jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, disaksikan oleh Abu Hurairah. Dan ini kembali di antara keutamaan para sahabat, terutama Abu Hurairah yang memang tinggal di masjid. Jadi beliau melihat apa yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW, interaksi Nabi kita SAW dengan orang-orang yang datang kepada beliau. Ya. Maka suatu saat, ana rajulan qala, seseorang berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Jadi ini keluhannya. Jadi saya menghubungkan silaturahim kepada mereka, tapi sebaliknya mereka memutuskan silaturahim kepada saya. Jadi saya berbuat baik, ingin menjalin hubungan dengan mereka, tetapi wa yaqta'uni, tetapi mereka memutuskan hubungan, ya, dengan segala tindakan yang tercakup di dalam ini. Jadi asiluh mencoba untuk mendekatkan silaturahim itu termasuk semua tindakannya. Mungkin dia coba ngasih hadiah, mungkin dia coba mulai dari yang sederhana dengan menampakkan muka yang baik, hal-hal yang bisa merekatkan silaturahim. Tetapi wayak ta'uni, tetapi mereka tetap memutuskan hubungan. Artinya termasuk juga apa-apa yang membuat hubungan terputus, ya, mulai dari muka yang tidak enak dan sebagainya. Wa uhsinu ilahi wa yusiuni, saya berbuat baik tetapi mereka berbuat buruk kepada saya. Jadi ini keluhannya. Jadi kalau ada yang merasa begitu, alhamdulillah, sirah Nabi kita Muhammad, ya, dan juga melalui wasilah sahabat Abu Hurairah tercapture, terdokumentasikan, dan masya Allah sudah 1400 tahun obrolan ini terjaga kepada kita, nyampe kepada kita. Dan ini kembali jamaah sekalian, di antara kelebihan Nabi kita Muhammad SAW, penjagaan Nabi kita SAW terhadap penjagaan Allah SWT terhadap Nabi kita Muhammad SAW, dan juga penjagaan terhadap agama ini. Karena obrolan seperti itu kita lihat tidak ada mungkin orang lain selain Nabi kita SAW yang obrolannya terdokumentasi seperti ini. Obrolannya terdokumentasi seperti ini. Dan tentu itu pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan dan mendokumentasikan, menyebarkan ajaran itu ke umat manusia sampai hari kiamat nanti. Ya, salah satunya Abu Hurairah. Saya sebutkan wa uhilluhum anhum wa yajhaluna alayya. Jadi dia bersikap sabar, tetapi tetap mereka yajhaluna alayya. Jadi mereka menganggap bodoh gitu. Artinya ketika kita mencoba untuk tidak peduli tadi di bab sebelumnya, meskipun mereka tidak baik, kita coba untuk seakan mengabaikan ketidakbaikan itu, malah kita dibilang orang yang bodoh gitu. Ngapain sih kamu gitu? Coba terus PDKT, coba terus baik gitu. Kenapa enggak? Ya udahlah, kita enggak mau, lalu mereka anggap harusnya kalau pinter, kalau orang yang enggak mau ya udah tidak ngurusin lah istilahnya. Tapi ini kok tetap saja berusaha untuk menyambung silaturahim sampai disebutkan wayajhaluna. Jadi menilai orang itu bodoh. Jadi sampai dinilai bodoh orangnya karena terus mencoba menghubungkan silaturahim. Maka jawaban Nabi kita Muhammad SAW, la in kunta kama qulta, seandainya benar apa yang kamu katakan, jika kondisi kamu seperti yang kamu katakan, faka'annama tusiffahumul mal wala pertama komentar ini, faka'annama tusiffahum al-mal. Ya, saya sebutkan bahwasanya jikalau benar sebagaimana yang kau katakan itu, maka seolah-olah mereka itu engkau beri makanan abu panas. Artinya dengan bertambahnya waktu itu jadi keburukan buat mereka, keburukan buat mereka. Bukan dari sisi kesalahan orangnya, tapi tambah buruk buat mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan poin kedua, jadi poin pertama Nabi SAW menilai bahwasanya itu hal yang buruk bagi mereka, tapi tidak berarti buruk bagi kita ya. Tidak berarti tindakan itu jelek ya. Tindakan itu tetap bagus untuk terus menjaga silaturahim. Ya, dalam hadis yang juga sempat kita bahas disebutkan siapa itu agen pemersatu umat ya. Agen pemersatu umat ya. Disebutkan dalam hadis laisa
laisal wasil. Di dalam bahasa Arab agen pemersatu itu al-wasil. Wasil. Wasil itu penghubung. Jadi orang yang perekat silaturahim itu siapa? Yang jelas dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sifat yang tidak dia miliki. Laisal wasil bil musawi. Orang yang perekat itu, jadi kita tidak bisa mengharapkan dia menjadi perekat silaturahim kalau dia sifatnya sama gitu. Orang yang jelek dia jelekin, orang yang baik dia baikin, orang yang cuek dia cuekin, orang yang judes dia judesin lagi ya. Dengan prinsip yang sering kita dengar di masyarakat, habis dianya sih. Seakan-akan kita berperilaku terhadap seseorang itu berdasarkan perlakuan orang tersebut. Nah, itu yang disebut dalam hadis laisal wasil. Orang yang seperti itu tidak bisa kita harapkan menjadi wasil, penyambung silaturahim. Tapi orang seperti yang di hadis inilah yang kita harapkan bisa menyambung silaturahim. Jadi ada yang retak, dia coba eratkan ya. Eratkan ya. Dan di keduanya, bagi orang-orang yang mencoba seperti ini penenang dari Nabi kita SAW. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun alaihi. Maka dan engkau senantiasa disertai penolong dari Allah dalam menghadapi mereka itu selama engkau benar dalam keadaan demikian. Artinya poin kedua ini jaminan pertolongan dari Allah SWT. Kalau kamu tetap begitu, maka la yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun. Dhahirun artinya pertolongan dari Allah SWT kalau kamu tetap begitu. Artinya jangan ragu ya, tetap saja begitu, tetap istiqomah untuk menyambung silaturahim, karena insyaallah jaminan dari Allah SWT melalui lisan Nabi SAW, la yazalu ini artinya tidak akan putus ya. La yazalu ma'aka, tidak akan putus menyertaimu dari Allah SWT. Ini harfiahnya dhahirun, pertolongan ya. Pertolongan dari Allah SWT alaihim, terhadap mereka. Jadi Allah yang akan menguatkan dia, yang akan memberi kekuatan dia, kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang tadi mencoba memutuskan silaturahim. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi satu hadis ini yang disimpan oleh Imam Nawawi dalam bab 76. Nah, masuk ke bab selanjutnya di bab 77. Insyaallah nanti kita coba ambil juga dari sebagian syaratnya. Ya, bab 77, bab baru yang kedua kita lewat ya, dengan Pak Suparno kita minta pengumumannya bab ini saja ya, karena yang tadi sedikit. Di bab ini seperti biasa hadis Al-Qur'annya dua, yaitu kalau Allah Ta'ala, firman Allah SWT, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah ya, hurumatillah, kehormatan atau Allah SWT, dan ini terjemahkannya langsung tafsirnya ya, yaitu syariat Allah SWT ya, fahuwa khairul lahu, maka itulah yang terbaik baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yu'adzim, dia mengagungkan kehormatan Allah SWT. Di antara bentuk mengagungkan adalah dia marah jikalau kehormatan itu tidak dihormati. Jadi sesuatu yang harusnya dihormati tapi tidak dihormati, maka dia marah. Nah, ini bab ini. Jadi Imam Nawawi seakan-akan ingin mengklarifikasi yang tema sebelumnya. Dilarang marah itu iya dilarang, tetapi ada marah yang boleh, yaitu ketika hurumatillah, kehormatan Allah SWT, syariat ini tidak dihormati sebagaimana mestinya ya. Jadi kembali bagaimana kurang lebih yang bisa kita lihat dari cara beliau menuliskan urutan babnya, beliau langsung mencoba mengklarifikasi. Dan dalam sampai bab ini, dalam perjalanan kita membaca Riyadhus Shalihin, beberapa kali atau sering kita dapati hal-hal yang mirip ya. Pernah kita dapati Imam Nawawi membuat bab tentang keutamaan orang-orang miskin. Tadi setelah itu beliau juga sampaikan keutamaan orang-orang kaya. Jadi supaya tidak salah paham, seakan-akan Islam mengajarkan orang miskin semua gitu. Tapi juga di barengan Islam juga mengajari loh, ada orang itu lebih utama kalau dia memang punya uang sehingga dia bisa beribadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Tapi sebelumnya beliau menyampaikan orang-orang miskin itu luar biasa ya.
mereka disebutkan dalam banyak hadis yang paling dekat kepada Nabi kita Muhammad, yang paling banyak mengisi surga, hisabnya lebih sedikit dan lain sebagainya. Seakan membesarkan hati bagi orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah SWT seperti itu. Tapi kembali diklarifikasi dengan hadis lainnya. Ya. Jadi bab 77 ini kalau kita lihat seakan-akan mengklarifikasi detail. Ya. Orang yang tidak marah itu bukan berarti dia nggak pernah marah terus. Boleh bahkan disyariatkan dia marah. Ini poin dari bab 77 ini. Ya. Dan landasan ayatnya surah Al-Hajj 30. Wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan. Jadi bentuk mengagungkan adalah marah ketika hurumatillah tidak dihormati. Bahkan Imam Nawawi memberikan judul membantu untuk kemenangan agama Allah. Artinya dalam istilah bahasa Arabnya jadi bahasa bab wal intisar lidinillah. Intisar artinya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bentuk pertolongan kita, yaitu meluruskan bahwa yang harus dihormati harus dihormati. Ketika tidak dihormati maka dia marah. Dan terkait judul juga Imam Nawawi menukil ayat ini di surah Muhammad ayat 7. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan ini tentu kabar gembira sekaligus motivasi bagi orang-orang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kadangnya, kenapa kok agama Allah ditolong? Kenapa Allah ditolong? Allah Maha Kuat dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan masalah Allah Maha Kuatnya. Justru Allah akan memilih orang-orang untuk menolong agamanya. Jadi kita ini sedang berlomba untuk bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah Allah bisa atau tidak. Ya. Bahkan kalau Allah ingin, tentu mudah bagi Allah untuk memenangkan agamanya. Tetapi sebenarnya dalam surah Al-Imran, liyattakhidha minkum syuhada. Allah memang ingin mengambil di antara kalian itu syuhada, syahid. Jadi kalau Allah mau, itu peperangan Islam lawan orang yang memerangi Islam, ya, orang-orang kufur yang memerangi Islam itu mudah saja. Tapi dalam surah Al-Imran, ya, Allah mengatakan liyattakhidha minkum syuhada. Karena Allah ingin mengambil syahid-syahid di antara kalian. Allah ingin mengambil orang-orang yang mulia di antara kita, ya, untuk menunjukkan memang mereka beda dengan yang lainnya. Ya, beda dengan yang lainnya. Bahkan dalam lanjutannya kalau ayat tadi dibaca terus, nuansanya malah lebih menyintir atau mengingatkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jadi, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Padahal Allah belum tahu siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Jadi kembali syubhat yang kadang beredar, ya, mengapa kita harus capek-capek nolong agama Allah. Justru kita bukan capek-capek, ya, kita memang berkompetisi ingin dipilih untuk menolong agama Allah SWT, untuk bermujahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun jihad itu yang variatif, ya, bentuknya variatif. Bagi kita mungkin jihad itu bukan peperangan saat ini. Jihad itu kembali ke akar katanya, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh atas sesuatu yang memang bagian dari penegakan agama Allah SWT atau penegakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jihad kita dengan jihad orang-orang yang kebetulan tinggal di Gaza tentu berbeda. Bagi mereka mungkin, ya, ketika diserang itu betul-betul fardhu ain, wajib bagi mereka untuk mengangkat senjata. Bagi kita tentu juga menolong, tetapi perang itu bukan jihad di negeri aman seperti kita. Ada perang lainnya, ya, ada perjuangan-perjuangan lainnya. Jadi intinya Imam Nawawi menukilkan intan surullah, kalau kamu tolong Allah SWT yang surkum, maka yang surkum Allah akan menolong kalian. Bahkan wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ada yang akan mengokohkan posisi kalian. Ini di dunia dan juga di akhirat, ya. Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia itu kita lebih paham kondisinya, pentingnya Allah menguatkan kita. Di akhirat juga akan ada kondisi-kondisi di mana kita perlu pengokohan dari Allah SWT.
ketika di padang mahsyar kita perlu punya posisi yang firm, artinya kita yakin dengan kondisi kita bahwa kita akan baik. Nah, itulah pertolongan Allah SWT disebutkan. Disitulah kita perlu yutsabbit aqdamakum. Allah mengokohkan kamu. Jadi tidak tidak bahasa Sundanya geber ya. Artinya ragu karena dia takut dengan hal-hal yang akan mencelakakannya. Hadisnya ini menarik juga hadisnya. Wa an Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr, Uqbah bin Amr. Ini bagi teman-teman sekedar membedakan bacaan Umar dan Amr. Kalau ada wawunya maka dia dibaca. Kalau ada wawunya justru Amr. Tapi kalau Umar itu tidak ada wawunya. Jadi Amr, Uqbah bin Amr al-Badri. Jadi ini orang yang mulia karena dia ikut perang Badr radhiyallahu anhu. Qala, dari kembali Abi Mas'ud, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah, kembali ini keutamaan sahabat yang dekat Nabi kita sallallahu menyaksikan komunikasi, diskusi, obrolan Nabi kita sallallahu. Kali ini obrolannya datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata. Ya, jadi orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni la ata'akhkhar an salati subhi." Saya itu suka menyengaja telat sholat subuh. Jadi sholat subuhnya sengaja dia telatin. Kenapa? Min ajli fulanin mimma yutilu bina. Karena si fulan, tidak disebut fulannya, ya. Mimma yutilu alaina, karena dia memanjangkan bacaan ketika subuh itu terhadap kami. Ya, jadi ini kondisinya. Jangan kita bayangkan di zaman Nabi itu jamaah itu hanya satu, yaitu di Masjid Nabawi. Tapi di kampung-kampung lain yang jauh dari Masjid Nabawi ada juga jamaah-jamaah yang dipimpin oleh sahabat-sahabat yang akro, ya, yang paling baik bacaan. Tapi tentu ya sebagaimana manusia juga kadang ada hal yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Maka ini jamaah di masjid tertentu lah istilah, di sholat jamaah tertentu itu mengeluh dan lapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini ya Rasulullah, gara-gara ini saya sampai menyengaja untuk telat. Artinya mungkin dia datang ketika kira-kira udah hampir-hampir beres bacaannya lalu masuk ke rakaat kedua atau Allah detailnya. Tapi yang jelas dokumentasi yang kita punya seperti ini, la ta'akhkhar anis salati subhi min ajli fulan. Gara-gara si fulan. Si terjemah dalam ini saya ambil di website, googling saja. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya pasti mestinya dia menyengaja untuk terlambat sholat subuh karena si fulan. Dan ini menyengaja telat ini bisa jadi dia akhirnya luput dari jamaah atau dia memang masuknya belakangan. Nah, ini perhatikan dari di sini kita memahami mengapa hadis ini dimasukkan dalam bab ini. Jadi bab ini tidak bicara tentang imam sholat sebenarnya. Bicara tentang sikap Nabi Muhammad SAW. Sikap beliau ya, dilaporkan oleh sahabat tadi, ya, sikap Nabi kita Muhammad SAW. Fama ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawmaidin. Jadi mendengar laporan seperti itu, Nabi SAW ternyata langsung marah. Dan marahnya kalau lihat laporannya itu marah banget gitu, bukan marah biasa aja. Karena sebutkan fama ra'aitu, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW ghadiba fi mau'izah, marah dalam memberikan mau'izah, memberikan ujangan atau nasihat. Qad, nah ini gaya bahasa Arab, betul-betul tidak pernah. Jadi qad ini dengan fama ra'aitu ini nyambungnya satu pasangan. Fama ra'aitana qad, jadi benar-benar tidak pernah. Asyadda mimma ghadiba yawma idin, yang lebih parah marahnya daripada marahnya saat itu. Dan itulah yang dimaksud oleh Imam Nawawi, orang itu ya, disunnahkan, diajarkan dalam syariat marah
jika ada kehormatan syariat yang dilanggar. Kehormatan syariat di sini khususnya kasusnya adalah karena ada seseorang yang menyebabkan orang lain meninggalkan bagian dari syariat ini. Apalagi kalau ditafsirkannya sampai betul-betul meninggalkan sholat subuhnya. Jadi betul-betul meninggalkan sholat subuhnya. Kalau menyengaja masbuk mungkin agak mending dibandingkan betul-betul dia sengaja telat. Ya, betul-betul sengaja telat. Yang jelas membuat orang lari dari syariat Islam atau membuat orang tidak melaksanakan syariat Islam itu bagian dari hurumatillah yang tidak, artinya yang dilanggar. Makanya sikap Nabi SAW marah ya semarah-marahnya, artinya marah. Tapi kembali tentu tidak marah yang dalam artian lepas kontrol. Tapi sahabat bisa melihat dari raut mukanya, dari cara penyampaiannya itu tidak pernah seperti faqala. Maka Nabi SAW berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian, artinya ini pelajaran lain. Yang bertanya satu, tapi penjelasannya itu ke semua. Jadi seakan-akan lagi duduk di masjid itu ada orang nanya kepada Nabi SAW, tapi jawabannya bukan ke orang itu. Karena apa? Karena manfaatnya memang bukan hanya untuk orang tersebut, bahkan manfaatnya bukan hanya orang yang ada di situ, tapi sampai kepada kita yang datang 1400 tahun setelah diskusi ini, ya, setelah obrolan ini. Jadi Nabi SAW langsung mengumumkan, ya, seakan-akan manfaatnya itu dia bukan hanya orang ini yang perlu tahu nih, tapi semuanya. Maka beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Ya, ini kembali tanbih bagi kita. Inna minkum munaffirin, di antara kalian ada orang-orang yang munaffirin. Ya, tentu sebagaimana adab dan selalu kita tekankan, ya, ketika baca hal-hal seperti ini tidak mental langsung si fulan, kayaknya sih ini nih. Tapi selalu jangan-jangan kita ya, jangan-jangan kita yang munaffirin. Munafir itu membuat orang lari dari agama Allah SWT. Gara-gara kita, orang tidak mengerjakan agama Allah. Kasusnya di sini memang imam. Ya, mungkin saya atas nama imam di masjid ini mohon maaf kalau memang ada kesalahan-kesalahan dan membuat bahkan apalagi kalau sampai munafirin, ya, membuat orang menghindari jamaah gara-gara imam. Semoga insya Allah tidak ada, ya. Semoga meskipun mewakili imam ya tidak boleh klaim tidak ada juga. Artinya harusnya jamaahnya memang tidak ada, dan tentu perlu komunikasi. Ya, nanti di antara pelajarannya para ulama mengatakan boleh adanya komunikasi, koreksi itu boleh. Itu nggak boleh dikoreksi, tidak boleh mengkritik, tidak boleh menyampaikan. Boleh. Contohnya di sini jelas-jelas dia mengkritik, jelas-jelas dia di suatu daerah, di suatu kampung ada masalah, dia datang ke pimpinannya, pimpinan tertinggi Nabi Muhammad SAW, dan menyampaikan ada masalah. Ya. Karena bisa jadi bukan hanya dia, bisa jadi orang-orang lain juga menghindar. Ya. Tapi pelajarannya sebenarnya lebih umum, yaitu inna minkum munaffirin, di antara kalian ada orang-orang yang munafirin. Di sini terjemahnya jadi panjang, menyebabkan larinya orang lain. Maksudnya lari dari agama Islam. Dan kembali kasus ini kasus sempit, tetapi maknanya umum sebenarnya. Gara-gara kita orang lari dari agama Islam. Bisa imam, bisa macam-macam, ya. Bisa, karena saya lihat Pak Agus jadi saya ingatnya guru, bisa guru gara-gara misalnya imam masjid, guru di sekolah misalnya, gara-gara dia cara ngajarnya maka orang tidak senang dengan pelajaran agama misalnya, maka itu juga jadi tanggung jawab besar sebenarnya. Apakah dia yang membuat anak-anak ini nggak senang dengan pelajaran tersebut? Apakah caranya? Atau tentu guru-guru ngaji dan lain sebagainya. Ini kembali poinnya adalah mari kita introspeksi, ya, tidak pinpoint menunjuk orang lain, tetapi Nabi SAW menyatakan inna minkum munafirin, bahwa di umat ini memang ada orang-orang yang terjatuh menjadi munafirin. Ya. Dan tentu namanya orang bisa saja salah dan bisa dikoreksinya. Bahkan di sini
kalau lihat kasusnya, kan yang dikoreksi itu adalah salah satu imamnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang ini mimpin di jamaah tersebut, itu tentu bukan sembarangan, atas penunjukan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang yang sebenarnya orang yang baik, ini orang yang mulia, orang yang baik di antara kaumnya. Tetapi tetap ya, namanya orang bisa juga melakukan kesalahan. Ini hal-hal yang mungkin biasa. Tapi kadang orang merasa imam itu nggak boleh salah. Jadi kalau dia salah banget, sehingga hukumannya fatal. Seakan-akan langsung turun sekali. Dengan istilah kalau orang jahil boleh salah, tapi kalau orang berilmu tidak boleh salah. Jadi sekali orang berilmu salah itu langsung turunnya drop banget. Padahal ya kita perlu adil. Ya. Terkadang namanya orang berilmu, guru atau apa bisa saja dia salah. Ya. Tentu ditimbang dengan kebaikan-kebaikan lain. Ya, ini pelajaran lain bahwa orang yang dilaporkan ini juga bukan orang sembarangan. Dan setelah laporan ini pun tidak berarti orang itu jelek atau bagaimana ya. Tetapi mimbar bagian dari tanasuk, saling menasihati. Dan sini Nabi SAW mengatakan minkum munafiqin. Lebih spesifik kasusnya beliau menyebutkan fa ayyukum amman nasa. Barang siapa di antara kalian amma ya umum memimpin menjadi imam bagi manusia, falyujiz, maka hendaklah dia menyederhanakan atau meringkas tentu dengan sesuai dengan kondisi, meringkas. Mungkin kalau kebetulan mimpin jamaahnya di madrasah tahfiz Quran, ya ringkasnya versi tahfiz Quran itu mungkin beda dengan ringkasnya masjid kita. Ya, ringkasnya di masjid-masjid tertentu beda. Jadi perlu perhatikan kebiasaan di jamaah. Fa inna min waraihi al-kabira was-saghira wa dzal hajah. Karena di belakang mereka ada al-kabir, orang yang tua, as-saghir, yang kecil, wa dzal hajah, yang memiliki hajat. Ya. Jadi itu Imam Nawawi mencoba mengangkat poin dari bab ini, ya, dari hadis ini. Ya. Poinnya adalah sebenarnya poinnya sikap marahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi beliau SAW marah ketika dilaporkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi beliau mengirim orang untuk menjadi imam, ternyata ada kesalahan yang membuat jamaahnya di situ tidak ikut, bahkan tidak ikut kepada syariat yang agung, yaitu salat berjamaah subuh. Maka beliau marah. Yang kedua, wa Aisyah, dari Aisyah juga, ini pun dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Safar. Rasulullah SAW datang dari Safar. Ya, sebagian ulama mengatakan ini beliau pulang dari perang Tabuk. Wa qad satartu sahwatan li, ya, bi kiramin fihi tamathil. Maka saya satartu sahwatan li, saya membuat sitar itu apa? Hoarding atau penutup, ya, untuk sahwatan li, untuk sebagian ruangan saya. Maksudnya Allah alam, kalau kita lihat sebenarnya rumah Nabi SAW kan kecil sekali. Membuat sitar itu mungkin kayak kita di mihrab itu. Di antara mihrab beliau tetap bikin kayak kain gitu, penghalang untuk mungkin tempat tidur yang bisa memisahkan antara tempat tidur dan tempat makan dan sholat dan sebagainya. Karena beliau SAW kan kecil, ya, sampai disebutkan kalau beliau sholat kadang kalau Aisyah tidur itu menjulur ke tempat sholatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau harus memalingkan itu. Artinya saking sempitnya. Tapi Aisyah coba membuat sesuatu yang harapannya menyenangkan suaminya, itu Nabi kita Muhammad SAW. Ini pelajaran lain juga bagaimana Aisyah, ya, disunahkan di sini, ya, seorang istri, dan berlaku juga sebaliknya, ya, seorang suami, ya, untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan pasangan. Di sini Aisyah, ya, bayangkan Aisyah sebelum nanti dikoreksi oleh Nabi kita SAW, tapi lihat intentionnya, niatnya Aisyah itu. Nabi Muhammad ini habis perang nih, capek nih, habis dari perjalanan, maka beliau ingin ngasih surprise. Harapan beliau ini menarik gitu, dengan ngasih, ya mungkin kita pengalaman pulang ke rumah kok ada tambahan aksesoris yang menarik di rumah. Ini perlu hati-hati. Mungkin kita nggak senang, tapi ingat istri kita ini sedang mencoba menyenangkan kita. Ya.
Kalau dalam hal-hal yang masih boleh, maka sebaiknya tentu kita mengapresiasi hal tersebut. Meskipun bagi kita, wah kayaknya lebih bagus kemarin gitu. Kayaknya lebih bagus nggak pakai hording, kayaknya lebih bagus ngampar. Padahal istri kita udah beli sofa nih, tapi ternyata kita lebih senang lesehan. Lalu kita marahin, oh ngapain sofa, mending lesehan, murah lagi nggak usah beli sofa. Nah ini perlu perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya idkhalus surur. Ini diantara syariat. Idkhalus surur, memberi kebahagiaan itu diantara sunnah Nabi kita Muhammad. Idkhalus surur, membuat orang bahagia itu sunnah. Ya. Kalau begitu apakah pelawak? Boleh. Pada dasarnya Nabi kita Muhammad in some extent pada batasan tertentu itu sering mencoba membuat orang tertawa. Ya. Tapi kaidahnya adalah tidak boleh berdusta. Itu aja. Jadi silakan bikin stand up comedy, tapi jangan bohong. Mungkin agak susah juga. Nggak bisa 30 menit stand up komedinya kalau nggak ada bohongnya. Ya. Dan kalaupun nggak jadi susah gitu. Jadi kurang seru. Ya. Jadi tidak boleh berdusta. Jadi Aisyah bikin seperti itu hanya qadar Allah yang beliau bikin, ternyata di horden yang beliau bikin tersebut itu fihi tamathil. Di dalamnya ada gambar yang menyerupai makhluk. Jadi tamathil adalah gambar makhluk hidupnya. Tamathil ya dari kata mim sa lam, jadi misal, jadi ada pemisalan dari makhluknya, gambar makhluk. Di sini terjemahkan gambar boneka. Ini saya hanya duplik saja. Ada gambar boneka, maksudnya ada gambar makhluk hidupnya. Dan para ulama menjelaskan ini juga, jangan bayangkan gambarnya seperti gambar zaman kita sekarang. Nah, kita bayangkan teknologi printing zaman itu tidak secanggih sekarang. Jadi gambarnya itu sejelas sekarang. Jadi para ulama kadang gambarnya itu mungkin kayak kalau sekarang kayak apa sih? Kayak yang nggak jelas gitu loh. Kayak kalau kertas lalu ada watermark gitu. Kayak watermark. Jadi jangan bayangkan kayak gambar-gambar poster begitu hoarding apa. Ya, ada gambar yang seperti itu. Tapi tentu untuk zaman itu ya itulah artinya kualitas itu kan menyesuaikan zamannya. Bagi kita sekarang mungkin nonton video yang bukan HD mungkin pusing sekarang ya. Zaman dulu yang bukan HD itu ya itulah gambar yang bagus itu seperti itu. Jadi qadar Allah ada gambar hewan makhluk. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi SAW melihatnya, hatakahu wa talawwana wajhuhu. Beliau sallallahu ya. Lalu di sini terjemahannya dirusak ya. Terjemahan sebenarnya dicopot. Jadi kembali, ini sisi yang ingin ditekankan oleh Imam Nawawi. Ketika ada hal yang salah, Nabi kita kenal begitu sopan, begitu baik, begitu ramah, apalagi kepada saudara, ke istrinya. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa Nabi beliau mengatakan, dan saya orang yang paling baik kepada keluarga. Karena khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana, dan saya yang paling baik kepada keluarga. Jadi orang yang dengan karakter seperti itu, dalam kejadian ini ternyata kok berubah dalam artian muncul sisi lainnya yang itu perlu kita kenal juga. Dan ini yang poinnya ini dikenalkan oleh Imam Nawawi. Jadi jangan dikira semuanya berarti harus bagel terus itu. Ada kadang-kadang Nabi SAW harus seperti ini. Jadi langsung terjemahnya rusak karena diambil dan dicopotin, yang dicopot. Dan berubahlah warna wajahnya. Ya. Wa talawwana wajhu. Talawwana, laun itu warnanya, talawanya wajahnya berubah. Ya. Kelihatan kalau ini marahnya. Wa qala, dan beliau berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, asaddun nasi adaban indallahi yaumal qiyamati alladzina yudhuna bi khalqillah. Ya. Wahai Aisyah, asaddun nas, manusia yang paling besar adabnya indallahi, di sisi Allah SWT, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu alladzina yudhuna bi khalqillah, orang-orang yang menyerupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaih. Ya. Termasuk dalam bentuk menggambar makhluk Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini secara fikih ada penjelasan detail, misalnya membedakan gambar dengan foto dengan lain sebagainya di kalam. Ada banyak pembicaraan yang jelas. Ketika sangat mungkin bagi kita untuk menghindar, ya tentu lebih baik kita keluar dari khilaf, ya. Keluar dari diskusi itu dengan tidak ada gambar-gambar pada pakaian kita atau di rumah kita. Foto-foto pun mungkin seperlunya, karena ada hadis seperti ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, manusia yang paling besar adabnya di sisi Allah pada hari kiamat orang yang menyerupakan makhluk Allah SWT. Jadi pada saat itu yang dinilai oleh Nabi SAW terhadap gambar yang ada di hordingnya Aisyah. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana ambiarnya hati Aisyah. Hanya ingin melakukan kebaikan, tapi saya malah dapat pelajaran. Dan beliau pun dengan legowo dan besar hati menyampaikan kejadian itu kepada orang lain. Mungkin kalau kita, ini pengalaman jelek, ini jangan dikabar. Artinya kan ini, ya kalau kita pakai istilah kayak kecele, ya. Aisyah mau memperlakukan sesuatu yang baik, kok ternyata jelek. Pengalamannya pengalaman buruk, tetapi dengan untuk melengkapi ilmu umat ini terhadap Nabi kita SAW, Aisyah menyampaikan pelajaran itu, ya, menyampaikan pelajaran itu. Dan tentu banyak pelajaran dari sisi Aisyah tadi, bagaimana mencoba baik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk ini juga bapak-bapak, ya, termasuk saya. Kadang katanya, ya, bukan katanya, jadi disunahkan sebenarnya kita itu rapi justru pas keluar dan pulang ke rumah. Lebih disunahkan untuk rapi. Karena biasanya kadang kita justru yang paling tidak rapi itu pas di ujung, yaitu pas mau masuk rumah. Posisi top paling rapi itu pas pas kerja. Jadi harusnya memang sebelum pulang, sunnah Nabi kita SAW memang misalnya beliau di antara tempat beliau siwak adalah sebelum masuk ke rumah ketika pulang. Jadi sebelum beliau siwak. Ya. Kalau di sekarang mungkin agak repot kalau sikat gigi, ya. Sikat gigi dulu. Kalau siwak masih mungkin. Atau mungkin yang biasa pakai parfum bisa semprot parfum itu justru pas masuk rumah, bukan pas mau masuk ke ruang kantor semprot parfum. Yang jelas poinnya adalah idkhalus surur, memberikan kebahagiaan itu baik. Nah, nanti kepada siapa? Nah, kepada siapanya kita punya urutan. Kepada orang tua dulu, selain Allah dan Rasulnya. Setelah Allah dan Rasulnya, kepada orang tua dulu, lalu keluarga yang terdekat, lalu tetangga dan sebagainya. Jadi semua kebaikan urutannya itu kurang lebih seperti itu. Orang tua dulu. Jadi kalau kita mau bertamu ke orang tua itu lebih spesial lagi, ya. Lebih spesial lagi, ya. Apalagi mau ketemu orang tua mungkin kan mau cipika-cipiki lah, ya. Kan kalau bau keringat mungkin ya kasihan juga itu orang tua. Meskipun ya orang tua wajar juga, ya. Wah, ini dari Bandung atau dari Serpong misalnya. Kalau Arya sih ke Depok deket, ya. Tapi kalau pas giliran ke Jogja habis nyetir 6 atau 5 jam. Tapi sebisa mungkin tampil dengan keadaan yang baik yang membuat mereka gembira, Jadi hanya dengan tampilannya saja membuat gembira. Jadi mungkin masalah-masalah duniawi kita dilupakan, tampil dengan tampilan yang seger, gitu. Agar orang tua kita ketemu enggak, kenapa nih anak saya nih? Jangan-jangan ada masalah gitu. Ini kembali secara umum poinnya idkhalus surur. Berangkat dari perlakuan Aisyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencoba membuat beliau bahagia dengan ngasih surprise. Meskipun ternyata surprise-nya ya di-surprise lagi, ya. Artinya surprise-nya malah dapat pelajaran yang luar biasa sampai kepada kita. Kemudian hadis yang selanjutnya ada 2 hadis lagi. Wa anha artinya dan juga dari Aisyah. Anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah. Bahwa orang-orang Quraisy, ya, disedihkan oleh peristiwa seorang wanita dari golongan Makhzum, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini termasuk bani yang terhormat di Quraisy dan beberapa sahabat besar dari Bani Makhzum. Jadi bani yang terhormat. Allati sarqat, yang dia mencuri.
Jadi ada wanita dari kaum yang terhormat mencuri dan dia dihukum potong tangan. Artinya yang dicuri itu sudah sampai batas hukuman potong tangan. Dan orang-orang Quraisy berat, waduh kasihan gitu. Ini orang kok dari warga terhormat ya. Maka mereka sampai mengatakan faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa bicara kepada Rasulullah SAW? Ya, setelah kita sekarang melobi, siapa yang mau melobi? Dan itulah istilahnya syafaat. Itu istilahnya syafaat dalam syariat. Jadi seakan-akan kalau mau dipersingkat, siapa yang mau memberi syafaat terhadap wanita ini kepada Rasulullah SAW? Nah nanti di hari kiamat syafaat uzma, syafaat besar yang Nabi SAW itu sebenarnya seperti ini. Kita dihukum, lalu Nabi SAW memberi syafaat, pertolongan, pembelaan kepada kita. Jadi mereka bertanya siapa yang mau menolong, ya, memberi syafaat. Faqalu, maka mereka akhirnya berkata, man yajtari'u alaihi illa Usamah ibn Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat ya, bentuknya tanya tapi yang paling baik ya, untuk menyampaikan syafaat ini, lobby ini adalah Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini disebutkan hibbu Rasulullah ya, kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan kadang lebih detail lagi, kesayangan putra kesayangan. Karena bapaknya siapa? Zaid ya. Zaid ini juga kesayangan Nabi Muhammad, jadi anak angkat beliau ya. Zaid pernah namanya Zaid bin Muhammad. Tapi syariat Islam melarang ya, turun ayat yang melarang itu ya. Artinya yang dilarang adalah melarang membelokkan nasab. Bukan berarti yang dilarang Islam adalah mengangkat anak yatim, itu boleh asal jangan disebut anak Anda ya, misalnya Pak Agus nih saya mengangkat anak yatim 10 boleh, tapi jangan disebut itu anak bapak. Jadi nasabnya jangan diikutin ke kita. Kalau kita ngangkat dalam artian kita berikan penghidupannya, kita selesaikan urusan-urusannya, kita menjadi walinya. Bahkan kalau di sekolah ada urusan itu disebutnya ya walinya saya menjadi wali. Tapi jangan bilang dia putra saya. Jadi jangan misalnya fulan misalnya, maka fulan bin Agus misalnya dalam kasus itu. Jangan sampai mengaitkan nasab ke orang yang kita angkat. Tapi kalau mengangkat anak yatim dalam artian memberikan penghidupan itu boleh. Jadi Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid ini adalah kesayangan Rasul. Jadi mereka kira wah kayaknya kalau orang yang disayangi ngomong Rasul akan ikut. Lalu fakallama Usamah, maka Usamah bilang, faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, atasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Apakah kamu memberi syafaat ya, terhadap hukuman dari hukuman Allah SWT? Tsumma qama fa'akhtaba. Kemudian beliau berdiri dan khutbah. Artinya menyampaikan juga. Kembali menyampaikannya kepada siapa? Kepada sahabat. Jadi sebabnya satu orang, tapi beliau menyampaikan ke semua. Apalagi mungkin di sini beliau tahu Usamah ini dikirim oleh orang-orang Quraisy. Innama ahlaka man qablakum. Sesungguhnya kecelakaan atau kehancuran orang-orang sebelum kalian annahum kan, bahwa mereka itu kondisinya idza saraqa fihi musyarif taraku. Jadi sebab kehancuran umat sebelum kita adalah umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang maling di antara mereka atau mengerjakan kejahatan di antara mereka adalah asy-syarif, ya, orang yang mulia, ya, di dunia barat jadi syarif, ya. Syarif, jadi syarif, jadi bahasa Arabnya asy-syarif, orang yang mulia, taroku dibiarin. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had. Tetapi sebaliknya, kalau yang maling atau melakukan kejahatan itu adalah orang yang dhaif, orang yang lemah, aqama alaihi al-had. Wa'imullah, artinya kecelakaan Allah bagi mereka. Ya. Jadi ini tentu kembali pelajaran bagi kita. Ya, dan ini yang membuat Nabi SAW marah sampai beliau berkhutbah. Jadi karena ada sesuatu yang bahaya dan bertentangan dengan agama Islam. Ya, yaitu ketika orang yang punya, orang yang mulia melakukan kejahatan dibiarin,
orang yang tidak punya kemuliaan ya dihukum. Ya, istilah kita sekarang apa? Tebang pilih ya, atau pisaunya tajam ke bawah, tidak tajam ke atas ya. Dan itu diantara prinsip agama Islam. Dan para ulama sering mengingatkan, terutama khususnya sekarang orang-orang muslim yang hidup di dunia barat, para ulama sering mengatakan kamu harus terlibat dalam penegakan keadilan di negerimu. Jadi apapun yang terjadi ketika ketidakadilan itu dirampas ya, seorang muslim dimanapun dia harus menjadi part of the community, bagian dari masyarakat. Dia merasa, ini biasanya kampanye yang sering di akhir-akhir ini, misalnya orang-orang yang tinggal di Eropa, ketika ada ketidakadilan di masyarakat, Anda tampil dan jadilah masyarakat yang peduli, jadilah masyarakat Eropa gitu. Jangan selalu merasa jadi tamu terus gitu. Kan kalau tamu kesannya ya terserahlah, apapun yang terjadi itu di negeri ini, saya kan cuma numpang aja di sini. Kalau memang kamu itu anggota masyarakat dan harus peduli. Dan ini kampanye sebenarnya bukan hanya masalah ketika Islam dipermasalahkan, tapi agama Islam itu ketika ada ketidakadilan dia harusnya berani bicara. Dan ini diantara kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW bahkan sebelum jadi Nabi. Jadi ketika beliau muda, beliau terlibat dalam salah satu perjanjian yang sampai ada dikenal di masyarakat Quraisy, namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu kejadiannya ada orang luar Madinah ketika musim haji datang ke luar Makkah, datang ke Makkah. Sebelum mulai haji dia jual barang ke orang Makkah, orang yang terhormat. Lalu orang terhormat itu bilang, ya diambil dulu, nanti saya bayar setelahnya. Ternyata ditagih-tagih nggak bayar ini orang. Dan orang tamu ini tentu tidak punya kekuatan ya, dia tidak punya kekuatan. Maka yang dia lakukan saat itu adalah demo gaya saat itu. Demonya adalah membaca puisi, membaca syair. Jadi baca syair di dekat Ka'bah gitu. Yang syairnya adalah memojokkan orang Quraisy. Yang kurang lebih isinya, wahai orang Quraisy yang katanya orang-orang terhormat, kok bisa kamu ngambil barang tapi tidak dibayar? Kasarnya mungkin begitu. Dan itu diulang-ulang. Jadi orang Quraisy ada, ini kok kehormatan kita kok diobok-obok oleh orang ini. Lalu ditanya, akhirnya dia sampaikan kejadian. Dan orang-orang berkumpul. Dan diantara yang berkumpul untuk menegakkan kejadian itu adalah Nabi kita Muhammad SAW yang saat itu paling muda dan belum jadi Nabi. Jadi beliau belum jadi Nabi, beliau sudah memainkan peran keislaman, yaitu menegakkan keadilan. Dan ketika setelah jadi Nabi, beliau sampaikan satu hal yang tidak mau saya ganti dengan apapun adalah keterlibatan saya dalam hilful fudul. Hilf itu perjanjian, fudul itu kelebihan harta. Jadi intinya poinnya adalah siapapun harus bayar utang meskipun dia orang terhormat kepada orang yang tidak terhormat. Ini poinnya, dan ini yang membuat Nabi SAW marah ketika ada keadilan tidak ditegakkan. Bahkan Nabi SAW menekankan lebih clear lagi ya. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarafat, seandainya Fatimah binti Muhammad ya, sarafat mencuri, la qata'tu yadaha, maka akan saya potong tangan ya. Dan ini kembali tentu prinsip Islam yang ya tentu tidak semudah yang kita ucapkan untuk menegakkannya, untuk mencapainya ya. Ketika kita tidak memimpin atau kita tidak diserahi amanah mungkin mudah, tapi kembali menegakkan keadilan ini hal yang sangat prinsip, tapi juga hal yang sangat susah. Jadi kembali kita tanasuh, saling menasihati, penting untuk menjaga prinsip ini, prinsip siapapun yang bersalah maka dia harus dihukum. Baik, tambahan sedikit. Di sini sebenarnya mengapa tidak boleh ada syafaat? Karena keputusan sudah diputuskan. Jadi Rasulullah sudah menghukum dia dipotong tangan. Tapi kalau selama belum ada hukuman, boleh orang itu menyampaikan. Jadi selama hakim belum memutuskan dalam hadis Nabi SAW, maka boleh ada syafaat, itu boleh. Jadi orang boleh menyampaikan, misalnya ya Rasulullah dia mencuri karena begini, ya Rasulullah dia begini. Tapi ketika telah diputuskan, ya, dan tentu harus secara adil ya, harus secara adil.
Maka kembali disitulah pentingnya hakim, ya. Hakim sebagai penegak hukum yang adil. Dan syariat Islam menjadi saksi keadilan ini. Kita tahu ulama bahkan Khalifah Ali sebagai khalifah saja pernah kalah dalam pengadilan, ya. Padahal beliau khalifah. Khair. Itu dan hadis yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Sedikit pertanyaan sirah. Ada yang tahu Usama bin Zaid itu salah satu perannya menjadi panglima perang di perang. Jadi setelah termasuk perang terakhir dan penugasan terakhir dari Nabi SAW adalah mengangkat Usama menjadi pasukan perang pada usianya baru 19 tahun saat itu. Yang dipimpin itu Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang sampai juga protes, ya. Tapi di zaman Rasulullah tidak protes. Lalu ketika Rasulullah wafat dan digantikan Abu Bakar, protes juga. Protes dalam artian bukan berarti makna negatif, dalam makna oposan dalam makna negatif, ya. Karena oposan itu juga tidak masalah sebenarnya, karena harus ada sifat artinya tanasuh, prinsip tanasuh, saling memberi nasihat. Dan para sahabat saat itu mencoba memberi masukan kepada Abu Bakar, kenapa anak muda ini yang memimpin? Tapi Abu Bakar tetap tidak, ini pilihan Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau tetap memimpin pasukan. Oke, hadis terakhir, ya, ini terkait masjid juga. Wa an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'a nukhamatan fil qiblah. Beliau melihat nukhamah, ya. Beliau melihat nukhamah, disebutkan ingus, ya. Fil qiblah, di kiblat. Di kiblat maksudnya kalau mengatakan di dinding arah kiblatnya Masjid Nabawi saat itu. Tentu tidak harus di dindingnya, yang jelas di tempat yang menghadap salat, menghadap ke sana. Fasyaqqa dzalika alaihi, maka hal itu berat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ruwiya fi wajhihi. Jadi sampai ruwiya itu bisa dilihat dari wajah beliau. Jadi beliau kembali berubah juga wajahnya. Faqama fahakkahu biyadihi, maka beliau sendiri yang menghilangkan itu dengan tangannya. Biadihi faqala faqahu biyadihi, maka dia Nabi SAW mengambilnya, ya, dengan tangannya sendiri. Jadi beliau yang mengambilnya sendiri dengan tangannya. Lalu beliau mengatakan, inna ahadakum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbah. Seorang kalian ketika dia berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia yunaji rabbah. Yunaji itu ngobrol, ya. Sedang berkomunikasi erat. Yunaji itu komunikasi yang masral, yang dekat, ya, dengan Rabbnya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Rabb itu ada di antara dia dan kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah, maka janganlah seorang di antara kalian yabzuqanna, ya, meludah ke arah kiblat, ya. Tidak boleh meludah ke arah kiblat. Yabzuqanna, ya, meludah. Dalam hadis lain lafaz yabzuqanna juga pernah diberikan, itu Nabi SAW meludahi. Siapa yang pernah diludahi Nabi SAW? Beberapa, tapi diantaranya adalah Ali. Pernah diludahi, apanya? Ali pernah diludahi apanya? Ya, matanya. Kenapa diludahi? Sakit matanya. Jadi Ali itu kisahnya masyhur, di dalam Rasul mau mengirim pasukan, siapa pemimpinnya? Rasul bilang akan saya pimpin, tapi pemimpinnya ini hebat besok. Jadi orang yang diridhai Allah SWT, ahli surga. Maka sahabat siapa ya? Sampai dalam lafaz hadis itu sampai begadang, sahabat itu ngobrol kira-kira siapa nih yang akan dipilih. Ternyata subuhnya besoknya Rasul bilang panggil Ali, ya, ditunjuk Ali. Lalu Ali lapor, saya sakit mata. Maka disuruh datang, lalu diludahi mukanya dan mukanya, khususnya di bagian matanya, dan sembuh. Jangan dicontoh, ya.
karena kita tidak punya mukjizat, bahkan itu mukjizat bagi kita Muhammad. Untuk kita maka berlaku hukum umum, yaitu mengikuti ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Yang tahu ilmunya siapa? Ya dokter mata. Nah kita tanya dokter mata. Ya. Walakin an yasarihi au tahta qadami. Tetapi ke sampingnya, ya, kiri atau ke bawah kakinya. Ya. Lalu Nabi SAW juga mencontohkan, summa akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fi. Kemudian Nabi SAW mengambil ujung dari ridanya, ya, ridanya. Rida itu kalau kita pakai ihram, yang di atas itu namanya rida, yang di bawah itu namanya izar, rida. Pakaian Nabi SAW pakaiannya seperti itu. Jadi pakaian Nabi SAW itu jangan dibayangkan seperti pakaian gamis yang sekarang itu. Malah jauh dari seperti pakaian beliau, lebih dekat adalah orang yang umroh. Begitulah pakaian Nabi SAW dan pakaian orang-orang di zaman itu. Jadi dua. Ya, yang atas bawah. Ya. Dan sebenarnya masuk ke fikih, tapi menarik. Ada sahabat yang setelah dia di zaman tabi'in, dia sengaja sholat dengan membuka ridanya. Jadi hanya sholat dengan bawahan, karena dia hanya ingin menunjukkan boleh loh sholat itu dengan telanjang dada. Meskipun ada diskusi sebenarnya tentang masalah itu, ya, karena banyak hal lain diskusi para ulama kita. Tapi poinnya adalah ada dua, dan pada dasarnya aurat laki-laki adalah ketika yang bawahnya itu yang copot. Tapi kalau atasnya copot itu masih belum apa-apa, masih boleh untuk laki-laki, ya, antara pusar dan lutut. Jadi beliau ngambil ridanya di ujungnya, lalu beliau fabasaqa, lalu beliau berludah atau mengeluarkan dari mulutnya, tsumma radda ba'dahu ala ba'd. Lalu beliau kayak kita pakai tisu. Jadi ini cara lain. Jadi cara pertama solusinya adalah meludah jangan ke arah kiblat, ya, kalaupun kita harus meludah. Cara lainnya adalah bisa ke baju kita atau tisu kalau zaman sekarang. Ya. Kalau nggak tisu ya baju, artinya sesuatu yang ada pada diri kita. Begitu Nabi SAW au yaf'alu hakada, atau kerjakan seperti ini. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi itu tentang adab ketika di masjid, yang tidak mengotorinya dengan hal-hal yang jorok seperti tersebut. Ya. Tapi poinnya kembali adalah sikap Nabi kita SAW ketika berubah warna mukanya ketika melihat ketidakbaikan tersebut. Mungkin itu pelajaran kita dari hadis ini. Kembali melengkapi di bab 7-6-nya kita belajar tentang bagaimana menahan diri, bersabar, tidak marah. Tetapi 7-7-nya malah menyampaikan boleh loh, dan Nabi SAW juga marah, ya, pada hal-hal ketika syariat itu tidak dihormati. Jadi bukan ketika dirinya yang dihina, tapi ketika syariat yang dihina. Tapi ketika hal-hal itu menyangkut pribadi beliau, biasanya beliau tidak banyak bersikap, ya. Meskipun para sahabat biasanya tetap bersikap. Jadi beliau tetap dengan kode etik beliau sebagai nabi. Ada hal yang bahkan menarik. Ada utusan datang kepada Nabi kita SAW, dan utusan itu menghina. Maka Rasulullah tidak menghukum. Lalu Umar setelah itu bilang, ya Rasulullah, seandainya kamu Rasulullah, seandainya Anda ngasih kode, itu langsung saya tebas orang. Jadi seandainya Nabi SAW ketika ngobrol dengan utusan itu ngasih kode sikat gitu, dengan kode-kode tersembunyi, itu langsung disikat kata Umar, karena mengejek. Maka Rasulullah mengatakan hal yang menarik, ya. Nabi kita mengatakan, saya ini nabi. Nabi itu tidak boleh khianat, kata. Jadi nabi itu beliau sekarang kan punya SOP sebagai nabi, itu nggak boleh melakukan hal yang tidak terhormat. Nabi itu tidak boleh khianat. Artinya kalau dia sedang ngobrol, nggak boleh ngode-ngode ke yang lain. Nggak boleh ngobrolnya begini tapi ngasih kode ke orang lain. Itu bentuk khianat. Jadi sampai beliau menghormati rules-nya beliau sendiri. Jadi beliau punya rules sendiri. Nggak boleh saya itu begitu. Meskipun beliau ingin juga sebenarnya orang ini tuh ada yang mancung dari di antara sahabatnya, tapi tidak mungkin beliau break aturan beliau sendiri.
Alhamdulillah mungkin seperti itu, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semoga semuanya insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.